Oke, jadi sekarang kita kan coba ngebahas bagaimana perkembangan teknologi digital yang sekarang ini berpengaruh pada model bisnis yang kita lakukan pada saat ini. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu menjalankan bisnis dengan perkembangan teknologi yang ada pada sekarang gitu. Dulu waktu era sebelumnya model bisnis itu masih berbentuk tradisional. Itu fokus sama penjualan produk fisik. Nah, bisnis-bisnis itu fokusnya besarnya itu di penjualan produk-produk fisik. Kemudian ada distribusi yang sifatnya konvensional dan interaksi sama pelanggannya, sama customer kita itu secara langsung. Tapi ketika era digital, modelnya itu berubah. Bisnis itu mengalami transformasi yang sangat signifikan. Perusahaan modern ini nggak lagi jual produk atau jasa, tapi ngebangun platform-platform digital, ngelola data pelanggannya, kemudian nyiptain ekosistem layanan, dan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan nilai yang baru. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu. Kemudian, bagaimana bisnis era sekarang ini menciptakan model bisnis yang dia itu fleksibel, mudah dibesarkan atau dikecilkan, itu scalable, dan efisien dibandingkan dengan model-model yang konvensional. Nah, transformasi digital ini menyebabkan perubahan mendasar dari cara organisasi menciptakan value. Organisasi itu punya value creation. Nah, itu berubah ketika model bisnis ini sudah digital. Kemudian dia akan memberikan nilai kepada pelanggan, delivery apa yang mau dikasih ke pelanggan, dan bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau value capture. Nah, ini dari kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan dengan menyesuaikan dengan model bisnis yang ada, yaitu bisnis digital. Nah, banyak banget perusahaan digital modern ini tumbuhnya cepat. Kenapa? Karena punya bisnis inovatif yang mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Bayangin dulu, saya tuh nggak kepikiran Netflix itu akan buat seperti ini. Karena dulu kan filmnya masih sedikit kan. Ngapain sih gue nonton di Netflix gitu? Padahal gue bisa nonton TV biasa yang banyak filmnya juga di sana. Kalau gue mau nonton lebih apa namanya film-film baru, gue bisa ke bioskop dan lain sebagainya gitu ya, ke teater gitu. Tapi Netflix tetap aja ngejalanin proses bisnisnya dari yang filmnya tadi sedikit, kita nggak tahu bakal seperti apa, akhirnya subscribe dan jadi perusahaan yang besar. Bayangin Spotify, kemudian ya banyaklah yang kita kenal sekarang-sekarang ini kenapa jadi model bisnis digital. Lihat, model bisnis digital dan ganti semua. Value creation-nya ganti, kemudian apa yang dikasih ke pelanggan itu ganti, kemudian keuntungannya dari mana itu juga berubah. Nah, ini yang model bisnis era digital sekarang ini yang cukup berbeda. Kalau kita lihat nih rekan-rekan semua, evaluasi model bisnisnya itu juga berkembang dengan cepat ya. Oke, ini kalau kita lihat ini era evolusi model bisnis dari tahun 1950 sampai ke yang sekarang. Kalau dulu teman-teman semua itu mass production model. Kita fokusnya pada ngeproduksi massal dan kepemilikan pabrik. Bisnis gede itu kalau punya pabrik. Bisnis gede itu kalau produksi massal bisa kita lakukan. Tapi tujuannya itu semata-mata adalah untuk membuat produk itu sebanyak-banyaknya. Kalau produk itu dibuat sebanyak-banyaknya, maka otomatis biayanya itu akan rendah. Kemudian tahun 50 ke 90-an itu distribution dan marketing bisnis model. Nah, ini fokus pada gimana distribusi dan pemasaran. Produk itu dibuat untuk dijual ke banyak orang. Lewat toko, lewat distributor, dan lain sebagainya. Itu ada contoh-contohnya beberapa, teman-teman semua. Kemudian di era-era internet dan e-commerce, ini mulai berubah. Orang mulai menggunakan internet untuk bisnis. Informasinya lebih cepat, transaksinya lebih real time karena bisa online, lebih populer juga. Kenapa? Karena penyebaran informasinya bisa sangat cepat dan informasi itu bisa dikendalikan. Jadi kita mau nyebarin tentang apa, kita mau ngepromote tentang apa, itu lebih mudah dikontrol, lebih mudah dikendalikan. Kemudian
Beralih ke 2010 sampai 2025 itu customer center business model. Pelanggan yang jadi pusat strategi bisnis. Banyak banget produk-produk itu yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Data itu digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan ngasih pengalaman yang lebih baik kepada si pelanggan. Nanti ke depannya teman-teman semua ini data driven predictive business model. Kenapa kayak gitu? Karena AI sudah merajalela banget teman-teman semua gitu. Jadi AI itu akan menjadi salah satu komponen penting dari kegiatan bisnis. Dan itu yang menjadikan bisnis di era AI, di era digital ini akan sangat berbeda dari bisnis-bisnis di yang terdahulu. Dan evolusi model bisnisnya itu di AI dan data itu digunakan banget data tersebut untuk ngeprediksi kebutuhan, ngeciptain solusi baru, dan ngebuat keputusan-keputusan yang lebih otomatis. Jadi kecepatan yang kita dapatkan, otomasi, kemudahan, dan lain sebagainya, itulah yang akan ditonjolkan di sini gitu. AI dan machine learning ini akan jadi salah satu pemasok utama dari kegiatan model bisnis digital ini gitu. Bahkan sebelum saya tahu apa yang saya butuhkan, si bisnis itu tahu duluan gitu. Kenapa? Karena ada prediktif model di sana untuk ngeprediksi apakah kebutuhan Anda ke depannya. Nah, otomatisasi dan inovasi ini akan terus berlanjut sampai kepada model bisnis yang lebih fleksibel dan cepat untuk beradaptasi. Ini kalau kita lihat di bisnis yang tradisional, perusahaan itu fokusnya untuk ngejual produk secara langsung ke orang melalui toko fisik atau distribusi konvensional. Sementara itu, bisnis digital itu orientasi pada customer experience-nya nanti. Pengalaman pelanggannya itu yang akan dituju sama dia. Ketika orang lebih banyak pengalamannya di sana, itu yang akan jadi nilai atau value tersendiri. Dan itu yang kenapa prediksi? Ini hanya ungkapan saya pribadi. Kenapa judi online itu begitu merajalela? Kenapa? Karena yang dijual itu adalah experience customer-nya, teman. Experience customer. Dia tahu kok dia itu pasti akan kalah, tapi experience-nya itu yang dijual. Dan ini bahaya banget. Berbahaya banget. Bahaya sekali. Kenapa? Karena bisnisnya berorientasi pada pengalaman pelanggan. Integrasi teknologi sampai penggunaan platform-platform digital itu akan terus berlanjut. Pemanfaatan data-data analytics dan otomasi layanan. Otomasi layanan. Kita nggak tak kalau konvensional kita jarang menemukan toko yang buka jam 2 malam, jam 1 malam. Siapa yang mau buka toko di jam-jam segitu gitu ya. Tapi di era digital, saya mau belanja kapanpun, dimanapun, kapan aja. Boleh, bisa, asal ada duitnya. Nah, itu yang dibuat di sana. Otomasi layanan sampai kepada pengembangan pembangunan ekosistem secara digital. Karakteristik model bisnisnya juga beda. Yang pertama, model bisnis digital itu pakai teknologi sebagai fondasi utama. Teknologi digital, ya mau nggak mau, karena ini bisnisnya digital, pasti ada sangkut paut platform teknologi yang ada di sana. Kemudian juga orientasinya tadi pada pengalaman pelanggan. Kenapa? Karena dia menciptakan pengalaman yang lebih baik. Jadi perusahaan itu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, lebih mudah, responsif, dan lain sebagainya. Kemudian pakai data sebagai aset-aset strategis. Pakai data. Jadi data itu untuk apa? Data itu diolah untuk ngeprediksi biasanya besok ke depan kira-kira yang produk yang akan laris itu yang ini. Kemudian ke depan kalau ada layanan yang akan ditonjolkan yang ini dan seterusnya. Kemudian punya sistem yang integrasi dan skalabilitas yang cukup tinggi teman-teman semua. Nah, itu platform-platform yang juga ada sekarang itu banyak banget yang punya strategi maupun konsep model bisnis secara digital. Kalau kita lihat komponen utama dari model bisnis ini ada yang pertama itu value proportion. Itu apa nilai yang mau ditawarkan nih kepada pelanggan karena toko online deh banyak banget. Toko online sudah banyak banget, marketplace sudah banyak, tapi setiap orang punya pelanggan setia kepada satu platform tersebut. Kenapa? Karena ada value proposition.
nilai utama yang dia tonjolkan dijual. Jadi kalau Anda mau bergerak di bisnis digital, value proposition dulu yang dipenuhin gitu. Kemudian adanya customer segmentation. Dilihat nih, nggak semua itu akan ditarik jadi customer. Ada segmentasi-segmentasi customer yang harus dilakukan. Dan lihat revenue streamnya itu dari mana gitu. Nggak harus uang itu melulu didapat dari pelanggan yang di apa pertukaran barang dan uang itu tidak. Tapi lihat revenue stream itu dari mana dapatnya. Ada beberapa kunci-kunci utama juga yang kita lakukan agar bisnis itu tetap berjalan. Kemudian channels, customer relationship dan seterusnya itu ya sama komponen-komponen model-model bisnis di era digital sekarang ini. Oke, mungkin itu yang coba saya sampaikan karena waktunya cukup terbatas. Nanti di next ini saya tambahin lagi karena tadi materinya terputus perkuliahannya gitu. Ada hal yang belum saya sampaikan. Nah, ini coba saya sampaikan lewat online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.